Program PSMTI, sebarkan edukasi, maknai alkulturasi. Tuan Wucie atau di Indonesia dikenal sebagai Hari Bacang merupakan salah satu perayaan penting dalam kebudayaan dan tradisi Tionghoa. Dalam penanggalan Imlek, ia dirayakan setiap tanggal 5 bulan 5. Namun dalam kalender internasional bisa berbeda setiap tahunnya. Misalnya pada tahun 2025 akan jatuh pada tanggal 31 Mei, tahun 2026 19 Juni, tahun 2027 akan jatuh pada 9 Juni dan seterusnya. Secara tradisi, perayaan ini bisa diisi dengan memasak bacang atau roujong dan perlombaan perahu naga. Bak dalam bahasa Hokkien atau rou dalam bahasa Mandarin artinya daging. Cang atau cung artinya ketan atau nasi yang dibungkus dengan daun. Karena sudah menjadi tradisi, perayaan ini dirayakan di seluruh dunia di mana ada komunitas Tionghoa. Perkembangan zaman membuat perayaan ini diisi dengan berbagai kegiatan yang bisa berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Meski dirayakan di mana-mana dan dengan cara yang bervariasi, namun banyak yang sudah tidak memahami makna dan filosofi yang melatari perayaan ini. Perayaan ini diyakini telah berusia lebih dari 2.500 tahun. Tak heran jika banyak nama digunakan untuk menyebut perayaan ini. Orang Hakka biasa menyebutnya Tonjong. Di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, perayaan ini telah menjadi sebuah festival yang lebih dikenal dengan sebutan Festival Pecun. Pecun dalam bahasa Hokkien berarti mendayung perahu. Kependekan dari Pei Leong Chun yang berarti mendayung perahu naga atau Pa Leung Son dalam bahasa Hakka. Demikian juga di Hong Kong, Singapura dan Malaysia juga dikenal sebagai Festival Lomba Perahu Naga atau Dragon Boat Festival. Walau lomba perahu naga bukan merupakan kegiatan umum, namun istilah Pecun telah digunakan untuk menyebut festival ini di Indonesia, termasuk juga salah kaprah sebutan Festival Bacang. Dari catatan sejarah dan legenda masyarakat Tionghoa, terdapat beberapa versi asal-usul Tuan Wucie ini. Misalnya, legenda tentang Wu Zixu alias Wu Yuan yang hidup tahun 526 sampai 484 sebelum Masehi. Ia adalah Perdana Menteri setia dari negeri Wu yang dipaksa bunuh diri oleh Raja Fu Cai dan jenazahnya dibuang ke sungai. Versi berikutnya adalah legenda mengenai Chao yang hidup pada tahun 130 sampai 144 Masehi. Chao adalah seorang gadis muda yang tenggelam mencari ayahnya yang bernama Chao Xu di Sungai Sun. Dan versi ketiga adalah legenda mengenai Qu Yuan yang hidup pada tahun 340 sampai 278 sebelum Masehi. Versi Qu Yuan merupakan versi yang paling banyak dirujuk. Legenda Qu Yuan dan Wu Zixu tercatat di dalam buku sejarah Shiji karya Sima Jian pada tahun 187 Masehi. Konten ini memilih rujukan kepada legenda Qu Yuan. Qu Yuan adalah seorang pujangga dan menteri negeri Chu pada masa negara-negara berperang. Ia adalah pejabat yang berbakat dan sangat setia. Banyak gagasannya yang telah memajukan negeri Chu. Salah satu idenya adalah bersatu dengan negeri Qi untuk memerangi negeri Qin. Idenya ditentang oleh keluarga raja dan para pejabat yang tidak senang kepadanya. Ide ini menyebabkan Qu Yuan diusir dari ibu kota. Ia sangat sedih dan khawatir dengan masa depan negerinya. Karena sangat kecewa dan putus asa, Qu Yuan kemudian bunuh diri dengan melompat ke sungai Milo. Menurut legenda, peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 bulan 5 kalender Imlek. Mendengar kejadian itu, rakyat yang menghormati dan mengasihi Qu Yuan menjadi sangat sedih. Mereka kemudian berusaha mencari jenazahnya ke sungai tersebut. Mereka melemparkan nasi dan makanan ke dalam sungai untuk mencegah agar jenazah sang menteri yang dicintai ini tidak dimakan oleh hewan-hewan air. Agar makanan tersebut tidak bertaburan dalam sungai, mereka membungkusnya dengan semacam daun.
Kini, makanan tersebut kita kenal sebagai bakcang. Masyarakat yang mencari jenazah Qiyuan dengan berperahu itu juga menabuh bunyi-bunyian keras untuk mengusir hewan-hewan sungai supaya tidak mengganggu jenazah Qiyuan. Inilah asal-usul munculnya tradisi lomba perahu naga yang dilakukan setiap tahunnya. Proses berkembangnya zaman dan menyebarnya tradisi mengenang Qiyuan ini dilakukan dengan berbagai kegiatan. Pertama, lomba perahu naga. Lomba perahu naga telah ada sejak zaman negara-negara berperang. Saat ini, kegiatan tersebut dilombakan di banyak negara seperti Tiongkok Daratan, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Indonesia, maupun di Amerika Serikat. Lomba tersebut kini bahkan sudah berskala internasional yang diikuti oleh berbagai negara dari Eropa maupun Amerika Utara dan biasanya dilombakan secara beregu atau tim. Kedua, makan bakcang. Membuat bakcang merupakan salah satu kegiatan dalam Tuan Wuchie sejak dinasti Qin. Meski bakcang sudah dikenal sejak zaman dahulu, namun belum menjadi makanan simbolik untuk perayaan ini. Bentuk bakcang sebenarnya juga bervariasi. Bentuk prisma segitiga yang umum kita lihat sekarang hanya merupakan salah satu bentuk dari jenis bakcang. Di Taiwan, pada akhir dinasti Ming, bakcang yang dibawa oleh pendatang dari Hokkien berbentuk bulat gepeng. Berbeda dengan bentuk yang ada sekarang. Isinya juga macam-macam, bisa daging atau campur dengan sayuran dan kacang-kacangan serta kuning telur. Ada pula yang tanpa isi yang dimakan dengan gula merah namanya kicang. Di Indonesia, bakcang juga mengalami akulturasi dengan budaya lokal setelah berabad-abad migrasi orang Tionghoa. Bahan dasar beras ketan atau beras biasa berpadu dengan kearifan lokal dan bahan asli Nusantara dibalut dengan daun pisang melahirkan berbagai bentuk bakcang seperti lemper, arem-arem, atau bentuk lainnya. Di pesisir Kalimantan Barat dikenal sejenis lemper panggang yang disebut pengkang. Konon, nama ini berasal dari kata panggang yang dalam lidah orang Teochew dan Hakka menjadi pen dan kang, penkang. Akhirnya dilestarikan menjadi pengkang. Pengkang dari beras ketan dengan isi ebi atau udang kering ini dibumbui dan dibungkus daun pisang yang dipanggang serta dimakan dengan cocolan sambal. Makanan ini sangat populer di sana. Ketiga, tradisi menggantungkan rumput ai atau changpu. Tuan Wuchie yang jatuh pada musim panas dahulu diyakini sebagai musim yang banyak membawa penyakit. Untuk menangkal hal-hal buruk ini, orang zaman dahulu biasanya melakukan pembersihan rumah. Sejenis daun kenikir atau daun ai dan changpu, sejenis tumbuhan bakung digantung di depan rumah untuk mengusir dan mencegah penyakit dan hal-hal buruk. Upaya ini menjadi tradisi menjaga kesehatan masyarakat Tionghoa tradisional. Kini tradisi ini jarang dilakukan karena dianggap tahyul. Keempat, mandi tengah hari atau Wu Si Sui. Tradisi ini terutama dilakukan oleh komunitas Hokkien, Hokciu, dan Hakka asal Provinsi Fujian dan komunitas Teochew dan Hakka dari Provinsi Guangdong serta Taiwan. Di Kalimantan Barat, terutama Pontianak dan Singkawang, juga ada tradisi ini. Mereka mandi di sungai dan mengambil air pada saat tengah hari tepat pukul 12.00 saat perayaan dan menyimpannya. Air tengah hari ini diyakini berkhasiat menyembuhkan penyakit jika digunakan untuk mandi atau diminum setelah dimasak atau dicampur dengan obat-obatan. Pada momen ini terjadi suatu fenomena alam juga. Telur jika diletakkan di alas yang datar akan berdiri tegak lurus dan tidak mendatar seperti biasa. Selain beberapa kegiatan tradisi di atas, di negeri asalnya Tiongkok, suku-suku minoritas seperti Manchuria, Korea, Miao, Mongol juga merayakan festival ini dengan tradisi mereka masing-masing. Demikian sekilas tentang Hari Bacang. Semoga bermanfaat. Program PSMTI, sebarkan edukasi, maknai akulturasi. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh